Shalom Bapak Ibu Saudara dikasih Tuhan. Kita bersyukur kembali Tuhan masih memelihara kita sampai hari ini dan kita bisa beribadah kembali bersama dengan keluarga kita masing-masing. Dan waktunya terbaik ini kita gunakan untuk kita sama-sama belajar, merenungkan dan menerima firman Tuhan dengan penuh kerendahan hati. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami serahkan pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Kiranya Roh-Mu yang kudus akan menolong kami, memampukan hati dan pikiran kami untuk memahami akan setiap maksud Tuhan, rencana Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Hamba-Mu yang Tuhan pakai untuk menjadi alat dalam tangan-Mu, kiranya kasih karunia Allah yang akan menolong hamba-Mu. Biarlah darah Yesus yang akan memampukan hamba, melayakan hamba-Mu untuk berdiri, menyampaikan isi hati-Mu, urapan kuasa, otoritas ilahi menyertai hamba-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur kepada Tuhan untuk waktu yang terbaik ini. Terpujilah nama-Mu, kami bersyukur dan kami sama-sama mau belajar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Ya, Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan. Pada minggu keempat ini kita masih melanjutkan tema utama kita di bulan November ini tentang providensi Allah atau pemeliharaan Allah dalam kehidupan kita. Dan kita masih belajar melanjutkan eksposisi dari Mazmur pasal yang ke-23 tentang ungkapan Daud bahwa Tuhan adalah gembala. Minggu kemarin kita sudah belajar di ayat keempat, bagaimana sekalipun kita berjalan dalam lembah kekelaman, namun Allah tetap menyertai kita, gada dan tongkatnya itulah menjadi penghiburan bagi kita. Dan itulah menjadi suatu kekuatan bagi kita, bahwa setiap pergumulan, setiap masalah seperti apapun yang sedang kita hadapi, Alkitab mengatakan kita hanya melewati itu saja. Kita tidak bisa berlama-lama. Dan saya percaya bahwa setiap kita punya pengalaman-pengalaman kehidupan, di mana setiap masalah pasti ada batas-batasnya dalam kehidupan kita. Kita akan melihat bagaimana Tuhan bekerja, bagaimana Tuhan menyertai kita. Dia menjamin gada dan tongkatnya itu akan selalu menjadi penghiburan bagi kita. Dan Bapak Saudara dikasih Tuhan, hari ini kita akan melanjutkan tema kita tentang providensi Allah atau pemeliharaan Allah. Dan hari ini secara khusus kita akan menyoroti ayat yang kelima. Saya berikan tema sederhana di ayat yang kelima ini adalah providensi Allah di hadapan musuh kita. Providensi Allah di hadapan musuh. Mari kita akan lihat di ayat yang kelima. Mazmur 23 ayat yang kelima. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru, pialaku penuh melimpah. Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku. Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, hari ini kita akan melihat bagaimana Allah memelihara umatnya, bagaimana Allah memelihara kita di hadapan para musuh-musuh kita. Ini akan menjadi perenungan kita bersama. Bagaimana Allah memelihara kita di hadapan para musuh-musuh kita. Yang pertama adalah kita melihat adalah Allah yang berperang ganti kita. Pertama, Allah yang berperang ganti kita. Di ayat yang kelima, bagian A dikatakan, Engkau menyediakan bagiku hidangan. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Bapak Saudara dikasih Tuhan, setelah gembala membawa kita melewati lembah kekelaman, maka sekarang kita akan diperhadapkan dengan satu hal. Dan biasanya pada zaman dulu ya, sebelum domba-domba itu dibawa ke padang rumput hijau, atau sebelum gembala ini membawa domba-dombanya ke satu tempat yang ingin dia tuju, biasanya itu gembala pada zaman dulu itu dia lebih dahulu pergi ke tempat itu, ke padang itu, untuk memastikan apakah tempat itu ada aman atau tidak. Apakah tempat itu baik untuk domba-dombanya. Sang gembala akan pergi melihat
Jikalau ada di sana rumput-rumput yang beracun, yang bisa mengganggu, yang bisa membahayakan domba-dombanya, maka sang gembala itu akan membersihkan rumput-rumput beracun itu. Atau mungkin di padang itu ada mungkin duri-duri yang mungkin bisa merusak, mengganggu kenyamanan daripada domba-dombanya. Maka sang gembala itu, dia akan membersihkan rumput-rumput atau duri-duri yang bisa membahayakan domba-dombanya. Jadi pada zaman dulu menarik sekali bahwa seorang gembala sebelum dia pergi membawa domba-dombanya keluar ke suatu padang, dia terlebih dahulu mensurvei. Kalau kita gitu ya, dia pergi dahulu mensurvei dan memastikan bahwa daerah di tempat di mana dia akan membawa domba-dombanya adalah tempat yang baik, adalah tempat yang nyaman, adalah tempat yang bebas dari segala macam ancaman-ancaman yang bisa saja sewaktu-waktu mengganggu kenyamanan daripada domba-dombanya. Sang gembala juga memastikan bahwa tempat itu adalah jauh daripada incaran binatang-binatang buas. Jadi menarik sekali Bapak Ibu bahwa zaman dahulu gembala ketika dia mau membawa keluar dombanya, dia tidak langsung berjalan, dia lebih dahulu pergi mensurvei. Ya, mensurvei. Dan ketika ada musuh-musuh yang mengancam, seperti tadi saya sebut, misalnya ada rumput-rumput beracun, ada duri-duri yang bisa merusak di sekitar tempat dia akan tuju, maka sang gembala, dia terlebih dahulu pergi membersihkan demikian. Kira-kira itulah yang dimaksud oleh pemazmur ketika dia berkata, "Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan lawanku." Menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Ini hanyalah metafora, ini hanyalah gambaran bagaimana seorang gembala, dia benar-benar menyediakan hidangan. Dia memastikan bahwa ketika domba-domba mau makan, maka tempat itu benar-benar harus aman. Tempat itu harus steril. Dengan kata lain, kita belajar di sini adalah bagaimana Allah memelihara kita di hadapan para musuh kita. Pertama adalah saya sebut tadi bahwa Allah yang berperang ganti kita. Gembala yang duluan pergi memastikan tempat itu aman. Ketika tempat itu aman, maka dia akan menuntun domba-dombanya menuju ke tempat padang rumput yang dimaksud. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam kehidupan kita, dalam pergumulan kita, banyak hal yang kita tidak mampu atasi. Banyak hal yang tidak kita bisa lakukan. Domba adalah binatang yang tidak bisa, termasuk binatang yang lemah, tidak punya pertahanan diri, tidak punya senjata seperti kambing yang punya tanduk, yang bisa melawan, melawan ketika ada mungkin serangan-serangan daripada binatang-binatang buas. Domba binatang yang sangat lemah. Dia butuh gembala yang memastikan, atau saya sebut gembala yang berperang ganti domba-dombanya, memastikan bahwa tempat itu adalah tempat yang cukup aman, cukup tentram bagi domba-dombanya. Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana respon kita? Mengapa Allah memelihara kita di depan musuh-musuh? Dia Allah yang berperang ganti kita. Di tengah setiap masalah kehidupan yang kita hadapi hari ini, kalau kita mau jujur dalam kehidupan kita, berapa sih sumbangsi kita? Tidak seberapa yang kita lakukan, tidak seberapa yang bisa kita buat, sehingga kita bisa melewati satu pergumulan yang berat. Kalau kita merenungkan terlalu banyak peran Allah di sana, peran kita manusia mungkin hanya sedikit saja. Peran kita hanya mungkin berdoa dan melakukan sebatas kita mampu. Tapi selebihnya itu, hal-hal yang di luar kemampuan kita, di luar batas kekuatan kita, disitulah kita melihat Allah menyertai kita, Allah yang berperang ganti kita, karena kita manusia lemah. Saya ambil contoh ketika Tuhan menyertai bangsa Israel keluar tanah Mesir. Ketika Firaun pada tulah yang terakhir, tulah ke-10, anak sulung meninggal. Lalu Firaun dengan terpaksa memerintahkan bangsa Israel keluar dari Mesir. Di bawah komando daripada Musa. Dalam perjalanan mereka, ketika mereka mau menyeberangi sungai Yordan, menyeberangi laut Teberau, ya, laut yang begitu luas, bangsa Israel ketakutan. Mereka bingung menghadapi musuh yang besar. Di hadapan mereka terbentang lautan yang luas. Kiri kanan ada padang gurun.
Mereka mau lari kemana, sembunyi kemana, semua terlihat. Di belakang ada orang Mesir yang begitu dekat dengan pasukan lengkap mengejar mereka dari belakang. Mereka ketakutan luar biasa. Tetapi dalam keadaan demikian, Musa berkata, mari kita lihat dalam Keluaran pasal 14. Keluaran pasal 14, di tengah bangsa Israel terjepit ketika musuh ada di belakang mereka. Mereka tidak punya kekuatan apa-apa. Inilah yang menjadi kekuatan bagi mereka. Ini adalah perkataan Musa yang coba untuk menenteramkan hati bangsa Israel. Keluaran pasal 14 ayat 13 dan 14, saya akan bacakan untuk kita semua. Tetapi berkatalah Musa kepada bangsa itu, jangan takut, berdirilah tetap, dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang diberikannya hari ini kepadamu. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Ayat 14, Tuhan akan berperang untuk kamu, dan kamu akan diam saja. Tuhan yang berperang ganti kamu, kamu akan diam saja. Bagaimana Tuhan memelihara kita di hadapan para musuh-musuh kita? Tuhan yang berperang ganti kita, kita akan diam saja. Bangsa Israel dalam keadaan demikian, mereka ketakutan luar biasa. Tetapi Musa menenteramkan umatnya, menenteramkan bangsa Israel. Tetaplah tenang, lihatlah keselamatan daripada Tuhan. Tuhan akan berperang ganti kamu, kamu akan diam saja. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan kalau kita lihat kisah selanjutnya, bahwa di depan bangsa Israel, Allah benar-benar menyediakan hidangan di hadapan para lawan mereka. Di depan bangsa Israel mereka menyaksikan bagaimana tentara Firaun, bahkan Firaun sendiri, itu mati terkubur di tengah Laut Merah. Setelah bangsa Israel lewat, lalu tentara dan Firaun, tentara Mesir dan Firaun, mereka menyusun untuk mengejar. Setelah orang Israel sampai di seberang, maka Allah menutup kembali laut itu dan tertutup kembali, dan mereka semua tenggelam di sana, mati terkubur oleh Laut Merah pada waktu itu. Dan itulah bangsa Israel menyaksikan bagaimana Allah yang berperang ganti mereka. Allah benar-benar menyediakan hidangan di hadapan para musuh-musuh mereka. Bapak dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Daud berkata bahwa Engkau menyediakan bagiku hidangan di hadapan para lawanku. Sang Gembala, dia memastikan dahulu, dia memastikan satu tempat ladang yang baik dan nyaman sebelum domba-dombanya dia tuntun ke sana. Hari ini, Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Percayalah bahwa banyak pergumulan-pergumulan kita, banyak sekali hal-hal yang kita gumulkan dalam hidup ini yang memang di luar kemampuan kita, di luar mungkin kekuatan kita. Tetapi ketika di saat-saat itulah kita mau melihat bahwa Allah yang berperang ganti kita. Kita mau jujur semua dalam hidup kita ini. Saya katakan di awal tadi bahwa tidak ada persoalan dalam hidup kita ini yang benar-benar bisa selesai karena benar-benar 100% saya yang menyelesaikan. Tidak ada. Banyak dalam hidup kita ini, dalam pergumulan beban hidup kita ini, kita melihat ada kuasa, ada tangan Allah, ada pemeliharaan Allah yang menuntun kita. Itulah jaminan Tuhan bahwa Engkau, Dia Tuhan, menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawan kita. Yakin dan percayalah bahwa dalam setiap pergumulan-pergumulan seperti apapun kita hadapi hari ini, Tuhan yang berperang ganti kita. Bagian kita adalah kita percaya, mempercayakan hidup kita kepada Gembala. Dia yang menuntun kita, Dia yang memastikan di mana tempat yang terbaik Dia membaringkan kita. Di mana tempat yang terbaik, padang rumput. Itulah yang dimaksud oleh pemazmur. Mari Bapak Saudara dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Dalam keadaan apapun yang sedang kita alami hari ini, beban hidup seberat apapun yang sedang kita pikul hari-hari ini, ingatlah, kita tidak sendirian. Tuhan yang berperang ganti kita. Tuhan yang menolong kita. Karena jaminannya, Dia menyediakan hidangan di hadapan lawan kita. Yang kedua, bagaimana Allah memelihara kita di hadapan musuh-musuh kita. Yang kedua adalah Allah membalut
hati yang terluka. Yang kedua adalah Allah membalut hati yang terluka. Selanjutnya dikatakan begini, engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Bapak saudara dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam zaman kuno dulu, ketika zamannya Daud dalam masa-masa kepengembangan, biasanya itu di kandang domba. Biasanya itu disediakan sebuah tempat khusus, entah itu mangkok atau tempat khusus yang isinya adalah minyak zaitun dan campuran rempah-rempah yang lain. Itu fungsinya untuk apa? Minyak itu biasanya minyak itu adalah gini, ketika sang gembala dia kembali membawa domba-dombanya dari padang tempat dia menggembalakan domba-dombanya, sebelum masuk kandang, sang gembala itu harus mengecek masing-masing domba-dombanya. Jikalau ada domba yang terluka atau jika ada domba yang sakit, maka minyak yang di dekat kandang yang memang sudah disiapkan pada zaman itu, minyak itulah yang biasa dipakai untuk mengoles supaya luka daripada domba itu bisa sembuh. Entah biasanya domba itu banyakkan luka itu di bagian telinga, bagian hidung karena biasa lalat atau apapun biasa sering hinggap di bagian telinga atau bagian hidung. Dan mungkin kalau kena duri di padang bisa mungkin kaki. Dan itulah fungsinya. Jadi minyak itu adalah fungsinya untuk menyembuhkan luka-luka daripada domba-domba sebelum dia dibawa ke dalam kandang. Dan itu menjadi tradisi pada zaman itu bahwa setiap kandang itu sudah ada minyak. Dan itu biasanya minyak zaitun dengan tambahan ramuan atau rempah-rempah yang lain. Bapak dikasih Tuhan Yesus, menarik sekali ketika Daud mengatakan bahwa engkau mengurapi kepalaku dengan minyak. Ini menandakan bahwa seorang gembala, dia bukan hanya memastikan kita mengembalakan kita, membawa kita di suatu padang yang baik, yang jauh daripada ancaman-ancaman. Dia berperang ganti kita. Tetapi Allah sebagai gembala yang baik, Dia jugalah yang membalut hati kita yang terluka. Seperti domba ketika dia masuk ke kandang, maka minyak itulah yang dipakai untuk mengoles, untuk luka-luka yang ada, entah itu di kaki, entah di telinga, atau biasanya di bagian hidung daripada domba tersebut. Bapak sudah dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan kita tidak lepas daripada namanya kita seringkali terluka. Kita seringkali mungkin kita terluka karena kita kecewa dengan orang. Orang mungkin terlalu banyak membuat janji-janji kepada kita, tapi janji itu adalah janji palsu. Dan itu ketika kita melihat orang tidak menepati janjinya, maka kita akan kecewa, kita akan terluka, hati kita akan terluka. Kita mungkin juga sebagai orang kita yang bekerja sebagai profesional muda, ketika mungkin kita diperlakukan tidak adil di tempat kita kerja, mungkin hati kita terluka. Atau mungkin suami mungkin melukai hati istri mungkin melukai hati suami. Hati kita ini gampang sekali terluka. Di siapapun itu bisa saja dan kapan saja bisa melukai hati kita. Tapi mari kita belajar hari ini bahwa seorang gembala yang baik, ketika Allah memelihara kita, Dia menjamin juga bahwa Dia pun juga memelihara hati kita yang terluka, merawat hati yang terluka, membalut hati yang terluka. Mari saja kita buka dalam Mazmur 147 ayat ketiga. Mazmur 147 ayat ketiga, saya akan bacakan untuk kita semua. Ia di sini adalah Tuhan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Itulah Tuhan kita. Dia memastikan setiap domba-dombanya, domba-domba yang terluka, Dia membalutnya. Dia membalutnya dengan minyak, Dia mengolesnya dengan minyak. Hari ini saya mengatakan untuk kita semua, bersyukur ketika kita ada dalam providensi Allah. Allah memelihara kita itu sempurna adanya. Hati yang terluka, hati yang kecewa, hati yang tersakiti, datanglah kepada Tuhan. Hanya Dialah
yang bisa membalut setiap hati-hati kita. Kita mencari obat sakit hati di apotek tidak akan pernah ada. Kita mau cari dokter khusus spesialis untuk menyembuhkan sakit hati, tidak akan pernah kita ketemui. Sakit hati, hati yang terluka, itu hanya bisa kita dapat penyembuhannya melalui Allah sebagai gembala kita. Hari ini, saya tidak tahu seberapa di antara kita yang mungkin yang sedang sakit hati, kecewa dengan orang lain, sulit untuk mengampuni orang lain. Mari kita hari ini kita belajar bahwa Yesus sebagai gembala, Tuhan sebagai gembala, Dia memelihara hati kita. Hati yang terluka dibalutnya, luka-luka akan dibalutnya. Aku dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, Allah, bagaimana Allah memelihara kita di hadapan para musuh-musuh kita. Musuh-musuh itu seringkali menyakiti kita. Musuh-musuh itu seringkali melukai kita. Orang-orang yang tidak senang seringkali mungkin membuat kita sakit hati. Tapi mari kita lihat seperti Daud mengatakan bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku dan mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Sebagaimana domba, sebelum dia masuk kepada kandang, gembala memastikan ketika ada yang terluka, gembala itu akan mengolesinya dengan minyak yang sudah tersedia di dekat kandang. Dan itu memang tradisi pada zaman itu. Hari ini, ketika kita mendengarkan firman Tuhan ini, seberapa dalamnya, seberapa sakit hatinya kita kepada orang lain, musuh-musuh yang seringkali menyakiti kita. Allah sebagai gembala yang baik. Dia Allah, bukan hanya memelihara secara fisik, bukan hanya memelihara jiwa, tapi memelihara hati kita. Sampai hati yang terluka, itu dipelihara oleh Allah. Tadi dikatakan di Mazmur 147 ayat 3, Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan Ia membalut luka-luka mereka. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh menguatkan kita semua bahwa Dia Allah memelihara kita. Sakit hati, patah hati, kecewa, mari kita datang kepada Tuhan. Hanya Dia yang bisa menenangkan, membalut setiap luka-luka hati kita. Yang terakhir adalah bagaimana Allah memelihara kita di hadapan para musuh-musuh. Selain tadi Allah berperang ganti kita, kemudian yang kedua adalah Allah membalut hati yang terluka. Yang terakhir, apa yang Allah lakukan? Ia memuaskan jiwa kita. Ia memuaskan kita. Ia memuaskan kita. Kalimat berikutnya di ayat 5. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Dan terakhir dikatakan, pialaku penuh melimpah. Pialaku penuh melimpah. Ini piala di sini bukan kita pahami piala itu seperti hadiah dalam suatu kejuaraan. Ada piala yang diberikan, itu bukan. Ini bukan dimaksud piala. Bukan yang dimaksud ini ada piala adalah hadiah kepada pemenang sebuah lomba. Bukan. Nah, piala di sini adalah zaman dulu itu adalah seperti tempat air ya. Gelas piala yang cukup besar yang biasa itu tempat untuk ditaruh air dan biasanya dipakai untuk orang minum di istana biasanya ya, piala, tempat air untuk minum gitu ya. Nah, pada zaman dahulu di sekitar kandang domba, selain tadi itu ada minyak untuk membasuh, untuk mengolesi jikalau ada domba yang terluka. Maka dekat kandang juga itu ada tempat air yang cukup besar, ya. Tempat air yang cukup besar. Nah, ini Daud memetaforakan, menggambarkan seperti piala, tempat air yang cukup besar yang disediakan oleh gembala khusus untuk domba-domba. Jadi biasanya sebelum domba itu mereka dibawa pulang dari padang, dan sebelum masuk ke dalam kandang, maka domba-domba di situ mereka harus minum dulu. Mereka harus minum sampai puas, ya, dengan piala yang ada di situ, tempat air ya, tempat air yang cukup besar. Domba-domba harus minum sepuasnya dulu. Setelah mereka dari padang, lalu mereka akan dituntun ke dalam kandang. Dan ini kebiasaan pada zaman dulu bahwa di dekat kandang domba itu, kandang itu ada tempat yang cukup besar untuk menyimpan air, untuk menaruh air. Tujuannya apa? Supaya setiap domba-domba yang digiring dan dibawa pulang dari padang, setelah digembalakan mungkin selama berapa hari, mereka harus minum sepuasnya. Lalu mereka masuk dalam peristirahatan
di dalam kandang yang sudah ada. Bapak saudara dikasih Tuhan, ini adalah gambaran ketika Daud berkata, pialaku penuh melimpah. Ini menggambarkan bahwa ada kepuasan di dalam Allah. Allah memelihara kita. Menunjukkan bahwa Allah memuaskan seluruh kehidupan kita. Ada kepuasan dalam Allah. Hari ini Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, dalam keadaan apapun yang kita hadapi hari ini, apakah kita puas dengan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita? Apakah kita masih merasa kurang? Kita bersungut-sungut. Kita masih mengomel sama Tuhan. Bapak dikasih Tuhan, mari kita belajar bersama bahwa di dalam pemeliharaan Allah, yang terkadang mungkin kelihatannya itu alamiah, terkadang mungkin kelihatannya itu sederhana, tapi Allah memelihara kita. Dan saya percaya bahwa pemeliharaan Allah itu adalah sempurna dan memuaskan kita. Sebagaimana domba-domba yang dipuaskan dengan air yang ada dekat kandang. Sebelum mereka masuk ke dalam kandang, mereka dipuaskan dulu di sana. Dipuaskan oleh sang gembala. Gembala yang menyediakan air itu supaya mereka dipuaskan. Bapak dikasih Tuhan Yesus Kristus, ketika ingat percakapan antara Yesus dan orang dan perempuan Samaria, Yesus berkata begini, ketika kita minum dari sumur ini, kalian akan haus lagi. Tapi ketika kalian minum air kehidupan, air yang kuberikan kepadamu, kalian tidak akan haus lagi. Kalian akan mendapat hidup selama-lamanya. Ini menunjukkan satu kepuasan di dalam Tuhan. Ya, hari ini ketika kita dalam beberapa minggu ini kita bicara tentang providensi Allah. Allah memelihara kehidupan kita. Pertanyaannya, apakah kita puas dengan pemeliharaan Allah? Saya terlalu percaya bahwa Allah dalam segala kebaikannya, dalam segala belas kasihannya, dalam segala kasih karunia-Nya, Dia selalu memelihara kehidupan kita. Tapi seringkali kita tidak pernah merasa puas dengan Allah. Kita seringkali tidak merasa puas dengan pemeliharaan Allah. Kita terlalu menuntut lebih banyak. Hari ini mari kita belajar bersama bahwa ketika Allah memelihara kehidupan kita, Dia akan memuaskan kita. Daud berkata, pialaku penuh, bukannya penuh, tapi melimpah. Ya, bukannya penuh, tapi melimpah. Ini menunjukkan apa? Kepuasan kita di dalam Tuhan. Kepuasan domba-domba ketika mereka menikmati air yang disediakan oleh gembala. Ada kepuasan di sana. Hari ini, seberapapun kehidupan kita hari ini, seberapapun mungkin uang yang kita miliki, seberapapun kedudukan yang kita miliki, mari kita merasa puas dengan segala berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Orang yang tidak puas seperti bangsa Israel, mereka akan bersungut-sungut dan mereka akan menyalahkan Tuhan. Bukannya menyalahkan Tuhan, mereka akan menyalahkan pemimpin, seperti mereka orang Israel menyalahkan Musa. Orang yang tidak puas, ciri-cirinya pertama, akan mudah menyalahkan orang lain. Ketika dia gagal, ketika dia tidak mencapai yang dia targetkan, maka dia akan mudah untuk menyalahkan orang lain sebagai penyebab daripada kegagalan dia. Dia akan juga mudah untuk menyalahkan Tuhan, bahwa Tuhanlah yang membuat dia sampai dia gagal mencapai apa yang dia inginkan. Hari ini mari dalam kehidupan kita, bahwa ketika Allah memelihara kita di hadapan para musuh-musuhnya, musuh-musuh kita, Dia Allah yang memuaskan hidup kita. Ada kepuasan, saya rindu kita semua, bahwa dalam kerana hidup apapun kita hadapi hari ini, dalam segala situasi yang sulit hari ini, mari kita puas dengan Allah. Kita puas dengan rencana Allah, puas dengan segala kebaikan Allah. Apa yang Tuhan buat dalam kehidupan kita, mari kita puas dengan keberadaan Allah. Daud berkata, pialaku penuh melimpah. Dikasih Tuhan Yesus Kristus, biarlah 3 hal ini akan mendorong kita semua bagaimana Allah memelihara kita. Providensi Allah di hadapan musuh-musuh kita. Mengapa Allah memelihara kita di hadapan para musuh-musuh? Satu, yang pertama, Dia Allah yang berperang ganti kita. Kedua, Dia Allah yang membalut hati kita yang terluka. Seperti domba-domba yang terluka diminyaki oleh gembala dengan minyak zaitun yang ada. Memastikan domba-dombanya terawat dengan baik. Hati kita terawat dengan baik. Yang terakhir adalah Allah
yang memuaskan kehidupan kita. Pialaku penuh melimpah. Biarlah 3 bagian ini, kebenaran ini akan menjadi berkat bagi kita semua mendengarkannya. Bahwa Allah selalu memelihara kita. Walaupun kita diperhadapkan dengan musuh-musuh kita, tapi Allah tidak akan pernah tinggal diam. Dia memastikan kita. Dia memastikan kita sebagai gembala. Dia memastikan padang rumput hijau adalah tempat yang aman. Jauh daripada segala ancaman, mara bahaya. Kedua, ketika pulang, gembala pun akan merawat setiap domba-domba yang terluka. Hati yang terluka, jiwa yang terluka, mari dipulihkan di dalam Tuhan. Datanglah kepada gembala yang baik. Hanya Dia yang memulihkan. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Terakhir, temukanlah kepuasan dalam Tuhan. Dalam dunia ini apapun tidak akan pernah bisa memuaskan kita. Kepuasan sesungguhnya, kepuasan sejati ketika kita dapat di dalam Kristus sebagai gembala yang memelihara kehidupan kita. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita kembali merespon kebenaran firman Tuhan ini. Kita renungkan firman Tuhan ini. Dan kita angkat pujian dan kita merenungkan ini. Kita terus mengulangi pujian ini. Bahwa Tuhan adalah gembala kita yang baik. Dia menuntun kita di padang yang berumput hijau. Dan hari ini kita belajar bahwa Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak baru. Pialaku penuh melimpah. Berbicara tentang providensi Allah di hadapan para musuh-musuh kita. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan kita mendengarkan dan menyanyi bersama pujian ini. Tuhan adalah gembalaku. Amin. Mari kita renungkan firman Tuhan dengan sambil kita menikmati pujian ini, menghayati setiap firman Tuhan. Dia Allah yang membaringkan kita di padang berumput hijau. Di padang yang berumput hijau, Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena namanya, sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelapan, Kami tidak takut bahaya, sebab Engkau beserta kami. Gadamu dan tongkatmu, amin. Itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Dia menyegarkan, Dia memuaskan hidup kita. Jiwaku. Dia menuntunku ke jalan yang benar. Oleh karena
mari kita berdoa. Tuhan, kami selalu bersyukur kepadamu bahwa jaminan pemeliharaanmu selalu sempurna dalam kehidupan kami. Walaupun di hadapan musuh-musuh kami, musuh-musuh orang yang menyakiti hati kami, orang yang membenci kami, orang yang tidak senang dengan kehidupan kami, orang yang tidak senang dengan pelayanan kami. Tapi kami percaya bahwa hari ini firman mengingatkan kami bahwa Engkau Allah yang berperang ganti kami. Ketika Engkau menjadi gembala yang baik bagi kami, maka Engkau Allah yang berperang ganti kami. Kami akan diam saja. Banyak hal dalam hidup ini kami jujur bahwa kami tidak bisa dengan kekuatan dan kemampuan yang ada pada kami untuk kami menyelesaikan persoalan kami. Tapi biarlah di situ kami melihat bahwa bukan karena kami, tapi karena Tuhan yang berperang ganti kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga belajar hari ini bahwa bagaimana ketika Tuhan Engkau yang menjadi gembala yang baik. Bagaimana ketika Engkau yang memelihara kehidupan kami di hadapan para musuh-musuh kami. Maka Engkau pun membalut hati kami yang terluka. Seringkali hati kami terluka, tersakiti oleh musuh-musuh di sekitar kami. Oleh orang-orang yang selalu mungkin senang untuk menyakiti hati kami. Dan hati kami mungkin terluka. Tapi kami bersyukur bahwa gembala yang baik adalah gembala yang siap sedia, yang mau dengan penuh kasih membalut hati yang terluka, menenteramkan hati yang tersakiti. Kami belajar dari firman Tuhan sebagaimana seorang gembala mengolesi minyak kepada domba-domba yang terluka. Demikianlah Engkau memperlakukan kami, membalut setiap hati yang terluka oleh karena musuh-musuh yang ada di sekitar kami. Tolonglah kami ya Tuhan. Biarlah kami selalu melihat ini, bagaimana Allah yang begitu mengasihi yang memelihara kehidupan kami. Kami mau belajar bahwa Engkau Allah yang memelihara kami. Engkau memuaskan kami, biarlah kami penuh melimpah. Engkau memuaskan hidup kami. Tolonglah kami ketika kami mungkin, ampuni kami kalau kami seringkali mencari kepuasan-kepuasan di luar daripada Tuhan. Dan pada ujungnya kami akan kecewa dan kami akan sakit hati. Tapi biarlah kami belajar bahwa kepuasan yang sesungguhnya, kepuasan yang sejati hanya kami dapat di dalam Engkau. Biarlah kami penuh melimpah di dalam Engkau. Itulah kepuasan yang sesungguhnya kami temukan di dalam Engkau sebagai sumber air kehidupan itu yang akan memuaskan setiap dahaga kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kebenaran-Mu hari ini benar-benar menolong kami semua, memberkati kami semua, sehingga kami boleh melihat bagaimana Engkau Allah yang setia, memelihara kehidupan kami. Providensi Allah tetap nyata dan terlihat dan kami alami di hadapan para musuh-musuh kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Berkati kami semua. Setiap jemaat-Mu, siapapun yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini, Allah menolong dan memberkati kami semua. Terima kasih Bapa di sorga. Kami akan akhiri ibadah kami pada siang hari ini. Kiranya Allah menolong dan memberkati kami semua. Dan Bapak sudah dikasih Tuhan, mari arahkanlah hati kita kepada Tuhan. Sumber segala berkat, sumber segala kehidupan. Dan biarlah kita sama-sama menerima berkat yang terbaik yang daripadanya. Bapa, kuduskanlah tangan hamba-Mu, dan biarlah tangan Allah sendirilah yang turun memberkati kami, setiap umat yang setia mencari Engkau. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajah-Nya dan memberi Engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi Engkau damai sejahtera. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, hamba sampaikan berkat ini bagi umat-Mu. Amin. Bapa, terima kasih. Makasih
Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ibadah kita sudah selesai dan selamat hari Minggu untuk kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa pada ibadah-ibadah selanjutnya. Shalom.